Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran tematik IPS. Pada kali ini kita akan belajar buku tematik 6G muatan IPS tentang posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ASEAN. Ayo, apakah kalian masih ingat apa itu ASEAN? Tentang ASEAN masih ingat? Ya, di sini Ibu akan ulangi lagi ya sekilas tentang ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diwakili oleh 5 negara, yaitu Indonesia, yang diwakili oleh Menteri siapa? Kalian masih ingat? Ya, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Adam Malik. Kemudian yang kedua Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian yang ketiga Filipina diwakili oleh Narciso R. Ramos. Yang keempat Singapura ya diwakili oleh S. Raja Ratnam. Dan yang kelima adalah Thailand oleh Thanat Koman. Ya, 5 negara ini menandatangani deklarasi Bangkok. Selanjutnya, tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok. Yang pertama, tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, tujuannya untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian apa saja sih peran Indonesia di ASEAN? Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah belajar ini. Apa kalian masih ingat apa saja peran Indonesia di ASEAN? Nah, di sini Bu Ica memberikan contoh yang lain. Yang pertama, tentunya Indonesia sebagai pendiri dan pelopor ASEAN. Yang kedua, aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ketiga, peran Indonesia membentuk komunitas keamanan. Yang keempat, memastikan sentralitas ASEAN. Yang kelima, Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama di Bali pada tanggal 22 sampai 24 Februari 1976. Kemudian selain itu peran Indonesia sebagai peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, aktif dalam program pertukaran pelajar. Kemudian sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kemanusiaan. Ya, banyak sekali peran-peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Nah, sebelumnya sudah Ibu berikan beberapa contoh. Nah, ini juga beberapa contoh lagi. Pada era globalisasi, interaksi di wilayah Asia Tenggara semakin berkembang. Terbukti kerjasama antar negara anggota ASEAN semakin beragam. Nah, kondisi ini terjadi seiring munculnya kebutuhan negara anggota di berbagai bidang. Di antaranya ada di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, ini peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN, di mana promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan peningkatan kegiatan dan juga meningkatkan jumlah investor negara-negara ASEAN. Nah, yang kedua, peran Indonesia dalam bidang ekonomi ini sebagai penyediaan cadangan pangan. Ya, bentuk kerjasamanya ini tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat.
Kemudian yang ketiga, peran Indonesia di bidang ekonomi yaitu menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Nah, bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan melalui ASEAN Industrial Corporation dan dilakukan untuk kemajuan bersama negara ASEAN. Nah, adapun proyek industri tersebut ialah yang pertama ada ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua ada ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk urea di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri di Filipina. Nah, yang keempat ASEAN Vaccine Project yang merupakan produksi vaksin di Singapura. Nah, yang kelima adalah Rock Salt Soda Ash Project atau pabrik abu soda yang berada di Thailand ya. Itu proyek-proyek industri di ASEAN. Lalu peran yang keempat yaitu sebagai kawasan perdagangan bebas atau biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara organisasi ASEAN. Nah, keberadaan AFTA ini berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia. Nah, dengan adanya penghapusan bea dalam organisasi ASEAN itu sendiri. Nah, selain itu, dengan adanya AFTA juga dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang ekonomi yang kelima, menjalin kerjasama di sekitar jasa, di mana ASEAN membentuk Coordinating Committee on Service atau CSS. Komite ini menyusun modalitas untuk mengelola sektor jasa, meliputi angkutan udara dan laut, kemudian bisnis, kesehatan, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan logistik. Yang keenam, yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi di Asia Tenggara, di mana Indonesia mendukung terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimana kita sudah mempelajari MEA ini pada materi sebelumnya ya. Nah, adanya MEA ini, kegiatan perekonomian di Asia Tenggara semakin berkembang. Selain keenam peran Indonesia di bidang ekonomi tadi, salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah dengan adanya Koperasi ASEAN, di mana Koperasi ASEAN ini disebut dengan ASEO atau ASEAN Cooperative Organization, yaitu organisasi koperasi yang berguna untuk menyejahterakan negara-negara anggota ASEAN agar lebih meningkat. Nah, selain itu juga Indonesia juga memiliki peran penting di ASEAN dalam bidang ekonomi, terutama dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Apa sih industri 4.0? Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Itulah tadi peran-peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, selain di bidang ekonomi, ada juga peran Indonesia di bidang sosial, budaya, politik, pendidikan, dan iptek. Namun materi tersebut akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.